Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian ketiga. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu ini untuk video kali ini memiliki yang namanya catatan. Nah, catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 15 soal. Berikutnya mata pelajarannya itu lebih ke IPS. Dan materinya ini adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan paling sering kita lihat di bab-bab materi di pelajaran itu terkait dia dengan pelaku ekonomi. Nah, untuk di sini jangan lupa kita berdiskusi. Tentunya nanti ketika saya menjelaskan atau memaparkan pasti ada kesalahan, mungkin kunci jawabannya atau penjelasannya dan lain-lain. Intinya mari kita berdiskusi. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Untuk soal yang pertama di sini soalnya adalah salah satu pelaku ekonomi yang berperan sebagai konsumen penyedia faktor-faktor produksi adalah A. Rumah tangga konsumen, yang B adalah rumah tangga produsen, yang C adalah rumah tangga pemerintah, sedangkan yang D adalah masyarakat luar negeri. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu rumah tangga produsen. Nah, di sini ada pemaparan atau uraian singkatnya. Untuk rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi, baik berupa pekerja, modal, tanah, dan kewirausahaan, dan kemudian menjadi konsumen dari hasil produksi perusahaan. Nah, selain aliran barang dan jasa, rumah tangga juga menerima aliran pendapatan sebagai ganti telah menggunakan faktor produksi, baik berupa upah, bunga, sewa, dan laba. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, rumah tangga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor A. kebutuhan, yang B adalah konsumsi, sedangkan yang C adalah produksi, dan D adalah distribusi. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini yang tepat adalah yang D, yaitu distribusi. Oke, di sini untuk beberapa faktor untuk produksi yang perlu teman-teman ketahui di sini. Yang pertama itu adalah ada tanah. Asetnya itu bisa produksi yang utama, aset produksi yang utama. Maksudnya tanah adalah aset produksi yang utama yang bisa dijadikan sebagai penghasil pendapatan. Nah, sedangkan yang B untuk tenaga kerja itu bisa berupa penyedia tenaga kerja bagi kegiatan produksi. Yang C adalah keahlian, dari keahlian bisa dijadikan sumber daya yang mampu menghasilkan. Dan yang D adalah modal, yaitu memiliki keahlian dan potensi menjadi tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang. Nah, jadi rumah tangga dalam kegiatan ekonomi itu sebenarnya bisa berupa menjadi produksi, bisa menjadi konsumsi, dan bisa menjadi distribusi. Nah, tapi di sini yang lebih tepat sih menurut saya adalah distribusi. Kenapa distribusi? Karena ini untuk rumah tangga itu kadang bisa istilahnya menemukan antara konsumen dengan produsennya. Nah, jadi bisa saja ini dikatakan sebagai distribusi. Jadi rumah tangga itu lebih berperan aktif di bagian hal tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi disebut A. ekonomi, yang B adalah pengusaha, sedangkan yang C adalah pedagang, sedangkan yang D adalah pelaku ekonomi. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini yang tepat tentu adalah yang D, yaitu pelaku ekonomi. Nah, jadi sebenarnya ini sepertinya teman-teman juga udah tahu nih, nomor 3 ini jawabannya pasti adalah pelaku ekonomi. Nah, di sini untuk pengertian dari pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, kemudian distributor, dan konsumen. Berdasarkan diagram aliran berlingkar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak, yaitu rumah tangga, kemudian adalah perusahaan, ada pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, salah satu kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan yakni A. menggunakan barang dan jasa, sedangkan yang B adalah menyerahkan faktor-faktor produksi, yang C menggunakan faktor-faktor produksi, yang D menerima pembayaran atas penyerahan faktor-faktor produksi. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menggunakan faktor-faktor produksi. Di mana di sini ada uraian singkatnya, kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk
pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok dari produksi perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah pengadaan alat atau sarana yang dipergunakan untuk kelancaran proses produksi, seperti alat dan sarana transportasi, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pembayaran upah karyawan. Nah, jadi di sini perusahaan itu bisa juga bersifat sebagai konsumsi. Jadi kenapa jawabannya menggunakan faktor-faktor produksi? Tentunya ini ketika sesuatu produk yang sudah diproduksi atau diciptakan oleh perusahaan manapun, tentu perusahaan yang lain tentu akan membutuhkan juga hal tersebut. Nah, makanya dari itu perusahaan A bisa saja menjadi konsumsi. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, pelaku ekonomi yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan adalah A. Koperasi, yang B adalah rumah tangga, sedangkan yang C adalah masyarakat, dan D adalah negara. Oke, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini pasti nih teman-teman udah tahu jawabannya langsung, yaitu pasti yang A, yaitu koperasi. Oke, di sini ada pengertian tentang koperasi. Jadi koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Nah, koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi raya yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, selain sebagai pegawai negeri, Pak Rahmat juga mendirikan tokoh kelontong. Kegiatan Pak Rahmat tersebut termasuk dalam kegiatan A sampingan, yang B adalah konsumsi, yang C adalah produksi, yang D adalah distribusi. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat tentu adalah yang D, adalah yaitu distribusi. Nah, kalau kita, maksudnya kalau tidak terkait dia dengan teori ini, bisa saja kita menjawabnya adalah sampingan. Nah, tapi kalau di dalam pelajaran IPS, hal yang dilakukan Pak Rahmat ini bisa dikatakan sebagai distribusi. Kenapa demikian? Nah, jadi di sini kita lihat dari pengertiannya ya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh rumah tangga dengan membuka toko atau warung yang digunakan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Nah, jadi ini ya, kenapa yang nomor 6 ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kegiatan ekonomi rumah tangga bertujuan untuk A. mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang B. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang C adalah memproduksi barang dan jasa, sedangkan yang D adalah memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang D, yaitu memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Di sini sedikit uraiannya, rumah tangga konsumen memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, rumah tangga konsumen juga memperoleh kesejahteraan jika mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, misalnya sandang, pangan, dan papan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Peranan negara dalam perekonomian adalah A. hanya sebagai pengatur, yang B. pelaku dan pengatur, sedangkan yang C adalah konsumen dan distributor, yang D. konsumen dan produsen. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pelaku dan pengatur. Di mana di sini ada penjelasan singkatnya, yaitu negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya. Kekuasaan inilah yang membedakan negara dengan pelaku-pelaku ekonomi lain. Karena memiliki kekuasaan, negara sebagai pelaku ekonomi juga sebagai pengatur ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 ini, peranan utama koperasi dalam sistem demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah yang A. badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, sedangkan yang B ada badan usaha dan lembaga sosial, yang C lembaga sosial dan gerakan ekonomi rakyat, yang D lembaga sosial dan penyaluran kredit. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu lembaga sosial dan gerakan ekonomi rakyat. Nah,
Untuk soal nomor 9 ini penjelasannya cukup panjang, tapi di sini nanti saya akan membacakan sedikit-sedikit saja. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peranan koperasi sebagai berikut. Yang A, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, di sini juga untuk fungsi koperasi, yang A ini adalah sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Kemudian yang B adalah sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Nah, sedangkan di sini ada peran dan tugas koperasi. Yang A ini adalah meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Sedangkan yang B adalah mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, pertanyaannya adalah tujuan utama koperasi adalah A, berdasarkan kekeluargaan, sedangkan yang B meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan yang C adalah mencari keuntungan, yang D menyerap tenaga kerja. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Di sini ada penjelasan singkatnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, berikut yang disebut sebagai 3 sektor ekonomi sebagai kekuatan dalam tata perekonomian Indonesia adalah, yang A adalah BUMN, koperasi, sedangkan yang B adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, sedangkan yang C adalah BUMN, kemudian BUMS dan BUMD, dan yang D adalah BUMD dan koperasi. Nah, jadi untuk soal nomor 11 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini sepertinya teman-teman udah bisa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, di sini untuk penjelasan singkatnya, ada 3 sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian di Indonesia. Ketiga sektor tersebut yaitu badan usaha milik negara, kemudian adalah badan usaha milik swasta, dan koperasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, Yogyakarta memproduksi batik, sedangkan Jepara memproduksi ukiran. Hal ini merupakan salah satu contoh perbedaan potensi suatu daerah dalam bidang A, teknologi, yang B adalah budaya, sedangkan yang C adalah bahasa, dan D adalah bisnis. Nah, untuk soal nomor 12 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah yang D. Nah, di sini ada uraiannya. Jadi tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau, yang A adalah memperoleh keuntungan, sedangkan yang B adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, sedangkan yang faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau, yang A-nya adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, ini ya, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang B adalah perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulau. Sedangkan di sini ada manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang A adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, sedangkan yang B adalah meningkatkan produktivitas, sedangkan yang C adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, untuk soal nomor 13, pelaku ekonomi terdiri atas A, RTK, RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri, sedangkan yang B adalah masyarakat luar negeri dan pemerintah, yang C adalah keseluruhan elemen masyarakat, yang D adalah pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk soal nomor 13 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 13 jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, RTK, RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri.
Nah, di sini ada uraian singkatnya. Jadi pelaku ekonomi terdiri dari tangga konsumsi, kemudian ada rumah tangga produsen, kemudian ada rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Jadi ini silakan diperhatikan pernyataan berikut. Nah, yang satu ini tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah pendapat berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Nah, sedangkan yang ketiga adalah menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Yang empat adalah membayar pajak kepada pemerintah. Yang kelima adalah pemilik dari semua faktor produksi. Karakteristik rumah tangga produsen adalah yang A 1, 2, dan 3, sedangkan yang B adalah 1, 3, dan 4, yang C 2, 3, dan 4, dan D 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 14 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi ya soal yang tepat, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang D, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, di sini sedikit uraiannya juga. Jadi, rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, peran rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memproduksi benda dan menjual hasil produksinya tersebut kepada rumah tangga konsumen. Berikutnya adalah penggunaan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Nah, di sini ada juga agen pembangunan. Nah, jadi rumah tangga produsen juga tentunya akan membayar pajak ke pemerintah. Jadi bayar pajak jangan dilupakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini, pelaku kegiatan ekonomi yang menguasai cabang-cabang produksi penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak adalah A. Rumah tangga konsumen, yang B adalah rumah tangga produsen, yang C. Rumah tangga pemerintah, dan D adalah masyarakat luar negeri. Nah, untuk soal nomor 15 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu rumah tangga pemerintah. Dimana di sini ada uraiannya ya cukup panjang, tapi insya Allah saya bacakan separuhnya aja ya. Oke, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi penting dikendalikan anggota-anggota masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini pembentukan BUMN untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ekonomi ini sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan tolong diberi kritik dan saran. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.